Baik, saya mulai ya, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Pinky Fitri Marsha, ada Nadira Alia Putri, dan Mailania. Di sini kami akan membahas materi tentang memahami ilmu Islam, disiplin ilmu pendidikan Islam. Memahami ilmu Islam, disiplin ilmu pendidikan Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Pendidikan memiliki peran sentral dalam Islam bukan hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan moral individu yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Memahami ilmu Islam dalam disiplin ilmu pendidikan Islam menjadi krusial untuk menciptakan generasi yang berilmu, berakhlak, dan beriman. Definisi pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Pendidikan Islam tidak hanya mencakup pendidikan agama, tetapi juga berbagai disiplin ilmu yang dipelajari dan diajarkan dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menyembuhkan roh ilmiah, menyiapkan peserta didik secara profesional, dan mempersiapkan untuk mencari rezeki. Peran pendidikan Islam dalam masyarakat yang dinamis. Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam melestarikan, mengalihkan, dan menanamkan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus. Pendidikan Islam berfungsi untuk membentuk sikap, tingkah laku, dan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira. Ruang lingkup pendidikan Islam. Pertama, ada dasar dan tujuan. Pendidikan Islam memiliki dasar dan tujuan yang bersumber dari ajaran Islam, seperti pembentukan akhlak mulia, persiapan kehidupan dunia dan akhirat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan persiapan profesional. Yang kedua, peserta didik dalam pendidikan Islam memiliki tugas utama untuk mencari ilmu dan belajar, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan pendidikan. Ketiga, ada pendidik. Pendidik dalam pendidik Islam disebut dengan berbagai istilah seperti murabi, mualim, muadib, dan lain-lain. Pendidik bertanggung jawab untuk membimbing perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Yang terakhir ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam meliputi kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu dan keutamaan beramal soleh. Materi dan metode pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam mencakup berbagai aspek seperti pendidikan keimanan, moral atau akhlak, jasmani, hati nurani, rasio, sosial, dan seksual. Materi-materi ini diajarkan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Metode pendidikan Islam yang digunakan antara lain keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan hukuman. Metode-metode ini diterapkan untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara efektif kepada peserta didik. Kurikulum pendidikan Islam tidak hanya mencakup materi keagamaan, tetapi juga berbagai disiplin ilmu yang diajarkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Kurikulum ini dikembangkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara komprehensif. Yang terakhir ada evaluasi dalam pendidikan Islam tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik peserta didik. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Awal abad 19, pada awal abad ke-19, sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat tradisional dan hanya dikenal satu jenis pendidikan yang disebut dengan lembaga pengajaran asli atau sekolah agama Islam yang berbentuk masjid, langgar, surau, dan pesantren.
kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka dan disusul dengan berdirinya Departemen Agama, lembaga-lembaga non-formal tersebut mulai disempurnakan kurikulumnya dan sistem pendidikannya, sehingga memunculkan lembaga pendidikan yang disebut madrasah diniyah. Pada perkembangan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mailania. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Negara Pancasila. Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia merupakan negara Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan memelihara nilai-nilai agama, termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Landasan hukum, pendidikan agama Islam di Indonesia diatur secara langsung maupun tidak langsung dalam peraturan perundang-undangan seperti NU, UU, Diknas 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berakar pada nilai-nilai agama. Lembaga pendidikan. Pendidikan Islam di Indonesia dapat diselenggarakan melalui lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, seperti madrasah, pesantren, dan lain-lain. Kurikulum terpadu. Kurikulum pendidikan nasional di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan perkembangan zaman, sehingga pendidikan Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Peran organisasi Islam dalam pendidikan. Nahdlatul Ulama. Organisasi NU memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan formal dan non-formal, seperti madrasah dan pesantren, serta membentuk lembaga pendidikan Ma'arif NU. Yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, dengan mendirikan banyak sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang mengintegrasikan nilai Islam dalam kurikulumnya. Yang ketiga ada amal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki lebih dari 10.000 unit amal usaha Muhammadiyah atau AUM yang bergerak dalam bidang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, serta berbagai bidang sosial lainnya. Tantangan dan prospek pendidikan Islam. Tantangan globalisasi. Pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi yang menuntut adanya integrasi nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan zaman modern. Yang kedua ada perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi juga menjadi tantangan bagi pendidikan Islam dalam mengadaptasi metode pembelajaran efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ada prospek pendidikan Islam. Meskipun menghadapi tantangan, pendidikan Islam memiliki prospek yang baik untuk terus berkembang dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang menjadi landasan. Ya, Zahra, coba diulangi lagi, saya kasih tanggapan dulu. Ya, ini ya, ketika kita berbicara tentang disiplin ilmu, jadi kalau di Muhammadiyah ada istilah integrasi ilmu atau interkoneksi ilmu. Jadi bagaimana Islam memandang ilmu-ilmu yang ada dan bagaimana mengkoneksikannya ya. Dalam hal ini yang kita bahas ini adalah tarbiyah atau pendidikan Islam. Nah, di sini sebagaimana yang kalian tuliskan bahwa Islam sebagai agama komprehensif, agama istilahnya itu kafah, dan Allah memerintahkan kita untuk berislam itu secara komprehensif atau kafah. Udkhulu fis-silmi kafah, istilah Allah itu. Masuklah ke dalam Islam itu dengan cara yang komprehensif,
kafah secara keseluruhan. Termasuk dalam dunia pendidikan, jangan sampai dunia pendidikannya itu tidak islami atau tidak ada nilai-nilai Islam atau tidak ada worldview atau pandangan Islam dalam pendidikan tersebut. Ya, pendidikan memiliki peran sentral dalam Islam bukan hanya secara sarana untuk mentransfer pengetahuan, tapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter. Nah, ini juga nih, dalam Islam pendidikan itu bukan isolul maklumat, bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga ada aspek lain, yaitu aspek ta'dib. Jadi kita sebagai guru atau sebagai mu'alim itu bukan hanya memberikan informasi-informasi saja, tapi juga mendidik atau merubah karakter, merubah sifat dari anak-anak kita. Kalau anak-anak kita memiliki karakter yang tidak baik atau karakter yang menyalahi syariat, ya kita rubah karakter tersebut. Nah, jadi oke, next. Nah, ini ada takrif atau definisi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam. Itu definisinya ya. Sistem pendidikan. Ya, jadi bagaimana pendidikan dalam Islam. Makanya tidak hanya kalau kita berbicara sistem pendidikan, maka pendidikan Islam atau pendidikan dalam Islam itu bukan hanya pendidikan agama, tetapi berbagai macam pendidikan yang lain yang dipandang dari worldview agama, begitu. Misalnya pertanian, kayak seperti yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana sih prinsip-prinsip Islam dalam pertanian? Boleh nggak kita menjadikan pertanian itu sebagai tindakan eksploitatif, begitu? Sehingga seperti era industri di mana kalau di tempat kita ini perkebunan sawit, begitu ya, bangun beribu-ribu dan berjuta-juta hektar, boleh nggak? Maka Islam itu punya pandangan, misalnya boleh tapi gitu, nggak boleh ngerusak alam misalnya. Harus ada keseimbangan, jangan sampai lahan tersebut digusur jadi perkebunan lalu kemudian menyisakan problem baru, kebanjiran, kebakaran, dan yang lain-lain. Ya, begitu juga nanti dalam pertambangan dan yang lain-lain. Boleh nambang tapi begitu. Kalau sekarang kan dengan prinsip industri dan kapitalisasi, tapi-tapinya itu dihilangkan. Jadi yang dikedepankan itu adalah perilaku eksploitatif. Nah, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk akhlak mulia, ya, ini karakter tadi saya bilang ya. Jadi bukan untuk menciptakan orang pintar. Boleh jadi kita nggak berhasil mendidik dia jadi orang pintar, tapi kita berhasil mendidik dia menjadi seseorang yang layak hadir di muka bumi ini karena berperilaku mulia atau berperilaku berakhlak mulia. Nah, peran pendidikan dalam masyarakat yang dinamis, pendidikan Islam memang memberikan peranan penting, ya. Makanya Muhammadiyah ketika meletakkan tujuan organisasi, yaitu untuk menjunjung tinggi Islam, dan itu dirumuskan bagaimana bentuk menjunjung tinggi Islam itu melalui gerakan pendidikan, membangun sekolah, madrasah, pesantren, universitas, gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada ruang lingkup pendidikan Islam, ya, pendidik, peserta didik, dan proses pembelajaran. Dan yang paling penting itu adalah dasar dan tujuan. Jadi kita harus tahu tuh sebenarnya dasar fondasi pendidikan Islam dan tujuannya apa. Ya, kalau dasar fondasinya ya bersumber kepada ajaran Islam, begitu. Worldview-nya worldview Islam. Jadi sejatinya dalam pandangan Islam pendidikan itu bukan aktivitas yang boleh dan pantas untuk dikapitalisasi, gitu. Tapi ini adalah aktivitas agar kita bisa melahirkan pribadi-pribadi berakhlak mulia, berkarakter Islami, yang dia kalau nanti masuk ke pertambangan bukan orang
yang mengeksploitasi. Kalau dia nanti masuk ke sektor lain, dia tuh bukan menjadi manusia nakalnya, tapi masih menjadi manusia benarnya. Maka ada dua hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan peserta didik. Islam itu mengajarkan betapa agungnya menjadi peserta didik gitu. Makanya perintah untuk belajar itu merupakan salah satu perintah awal dan perintah yang paling banyak. Misalnya ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq 1-5 itu memerintahkan kita untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Membaca di sini bukan hanya membaca teks, apalagi ketika itu Nabi Muhammad SAW bukan seseorang yang bisa baca tulis atau bukan seseorang yang mengenal teks. Tapi di sini membaca sesuatu yang lebih besar dari konteks, lebih luas, yaitu alam semesta ini. Ya, konteks-konteks yang ada gitu. Jadi kita justru mempelajari, membaca, mempelajari, merenungkan. Makanya ayat-ayat yang turun selanjutnya juga begitu. Afala tanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak memperhatikan tuh bagaimana onta itu diciptakan? Bagaimana ardu atau bagaimana bumi sutihat misalnya dihamparkan oleh Allah. Bagaimana alam semesta ini dalam artian langit dan apa yang dibalik langit yang kita sebut luar angkasa atau alam kosmos gitu. Nah, bagaimana pada dirimu? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Pada dirimu ada tanda-tanda kebesaran Allah, maka apakah kamu tidak mempelajarinya? Gitu. Nah, makanya salah satu profesi yang paling agung itu adalah pendidik. Sampai-sampai Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat para pendidik. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman pada umumnya. Nah, makanya aktivitas belajar itu atau proses pembelajaran dianggap aktivitas agung. Sampai-sampai kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan atau mudahkan jalannya menuju surga. Ya, jadi ketika kita mengalami proses pembelajaran, langkah demi langkah kita itu adalah langkah demi langkah ibadah, fisabilillah dalam sebuah hadis di jalan Allah, berpahala, dan itu semua menjadi sebab kita mudah masuk surga. Oke, next. Ini ada materi dan metode pendidikan Islam ya. Apa saja materinya, kurikulumnya, metodenya, evaluasi pendidikan Islam seperti apa. Ya, materi pendidikan Islam mencakupi berbagai aspek seperti pendidikan keimanan, moral, akhlak, jasmani, hati nurani, rasio. Makanya nanti aslinya nih ya dalam pendidikan Muhammadiyah itu, semua pelajaran itu harus dikoneksitaskan, diintegrasikan dengan worldview Islam. Ketika kita mengajar fisika gitu, gimana sih sebenarnya pandangan atau worldview Islam terkait dengan hal-hal fisik? Nah, ketika kita ngajar kelas-kelas IPS misalnya atau geografi, sosiologi. Nah, jadi bagaimana sih Islam memandang humanis atau humaniora, humanior? Bagaimana manusia itu dimanusiakan tuh bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan metode pendidikannya, ya yang paling penting itu adalah qudwah. Ya, makanya di sini disebutkan metode pendidikan Islam yang digunakan antara lain keteladanan. Nah, itu qudwah. Jadi guru tuh harus menjadi tauladan. Karena nanti kalau gurunya kencingnya berdiri, muridnya akan kencing berlari. Kemudian ada pembiasaan, ada mauidhah, nasihat, perhatian, bahkan ada iqab atau hukuman. Nah, kalau kurikulumnya bagaimana? Kurikulum pendidikan Islam itu hanya mencakup materi keagamaan. Tidak hanya mencakup ya materi keagamaan saja, tapi juga pada aspek lain yang sifatnya komprehensif ya. Ada evaluasi juga.
Oke, next. Ya, ini ya, tadi udah dibahas juga perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Ada 2 organisasi besar Islam yang mengawal pendidikan Islam. Ada Muhammadiyah sebagai organisasi yang lebih tua dan Nahdlatul Ulama. Selain ini juga ada organisasi lain seperti Al-Irsyad, Al-Islamiyah, kemudian Persatuan Islam, Nahdlatul Watan, Al-Wasliyah, Al-Khairiyat, dan yang lain-lainnya. Oke, next. Nah, ini kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Oke, next. Nah, ini tadi udah kita bahas juga. Maka ini ada data Muhammadiyah memiliki lebih dari 10.000 unit amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Ya, ini luar biasa sekali, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Oke, next. Tantangan dan prospek pendidikan Islam. Oke.